Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas ilmu komunikasi. Hari ini bersama saya Miss Desi. Kita sudah masuk pertemuan ke-10 ya. Dan terima kasih untuk partisipasi teman-teman semuanya yang tadi sudah presentasi ya, terutama untuk kelompok hari ini, dan untuk yang sudah bertanya dan membantu menjawab di WhatsApp group. Nah, sekarang silakan kalian tonton video belajarnya sampai akhir. Ini materi dari saya untuk mempertegas beberapa materi yang mungkin tadi belum sempat dijelaskan oleh teman-teman kelompok hari ini. Nah, tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok terkait dengan jaringan dan pola komunikasi. Adapun pokok bahasan yang kita bahas hari ini meliputi definisi jaringan komunikasi itu apa sih, kemudian struktur jaringan komunikasinya, dan juga nanti dengan kita memahami jaringan komunikasi maka kita juga akan tahu nih pola-pola dari jaringan komunikasi yang nanti akan disebutkan ya. Ada beberapa dari ahli yang menyampaikan. Nah, untuk sumbernya teman-teman bisa belajar dari bukunya Erianto, ini tahun 2014, tentang judul bukunya ya, analisis jaringan komunikasi. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak ada bukunya Erianto, bisa mengidentifikasi atau menganalisis ya jaringan komunikasi, pola komunikasinya dari beberapa jurnal yang saya rekomendasikan, yang teman-teman bisa lihat di layar. Nah, nanti juga ada contoh ya, ilustrasi dari jaringan komunikasi yang terjadi di kelompok tani nih ya. Ini terkait dengan komunikasi pembangunan, nanti akan kita bahas. Oke, kita next. Dengan komunikasi tadi, teman-teman ketika masih SMA pasti ada di antara kalian yang belajar salah satunya terkait dengan mata pelajaran TI ya, teknologi, informasi, dan komunikasi. Ketika mendengar istilah jaringan, apa sih yang teman-teman pikirin tuh? Jaringan gitu ya, sebuah jejaring pasti identik dengan garis-garis ya, garis-garis antar titik yang saling terhubung. Nah, kayak kabel-kabel misalnya, ketika kita membuka CPU nih, CPU komputer atau PC, teman-teman akan melihat tautan kabel-kabel ya saling menyambung yang nantinya akan membentuk suatu pola sehingga suatu PC itu bisa berjalan gitu. Demikian juga jaringan komunikasi. Kita sebagai manusia gitu ya, nggak bisa hidup sendiri. Kita makhluk sosial. Di awal kita sudah menjelaskan bahwa objek kajian kita untuk mempelajari ilmu komunikasi ini adalah manusia yang hakikatnya adalah makhluk sosial, saling berinteraksi ya untuk memenuhi kebutuhan, untuk kita berorganisasi, bersosialisasi dengan orang. Seperti itu. Nah, untuk kita berinteraksi dengan orang-orang tertentu, pasti itu nanti akan saling terhubung. Nah, saling terhubung itulah yang kemudian membentuk sebuah pola jaringan, sehingga proses interaksi yang terjadi antar manusia, kita dengan orang lain dengan orang lain lagi gitu ya, itu nanti akan berjalan gitu ya, berjalan. Nah, dari sini nanti kita akan tahu nih aktor-aktor mana sih yang memiliki power ya dalam sebuah kelompok selama proses interaksi itu berlangsung. Nah, kita akan pahami lebih lanjut di slide selanjutnya. Pertama, teman-teman pahami dulu nih definisi dari jaringan komunikasi. Apa sih itu jaringan komunikasi? Tadi di awal kita sudah mencoba untuk memahami istilah jaringan ya, jaringan sebuah garis-garis yang saling menyambung antar titik ya. Nah, ini kita libatkan di komunikasinya. Jadi jaringan komunikasi ini dapat diartikan sebagai kumpulan individu yang saling berinteraksi, berbagi pesan dan informasi untuk mencapai tujuan bersama melalui arus komunikasi terpola. Gitu ya. Jadi kalau dianalogikan itu seperti kita melihat kabel-kabel yang saling taut-menaut gitu ya di dalam CPU, yang agar
komputer yang kita pasang gitu ya, dengan terkoneksi pada CPU ini bisa berjalan gitu semestinya. Nah, begitu juga pada jaringan komunikasi. Ini ada beberapa kata kunci ya: kumpulan individu, kemudian saling berinteraksi satu sama lain. Yang pasti ketika kita berinteraksi ya berbagi unsur pesannya ya, pesan dan informasi untuk mencapai tujuan bersama gitu ya. Jadi kalau misalkan kita dalam sebuah kelompok, misal kelompok kecil biasanya ya, kayak grup belajar di kelas atau pertemanan atau geng gitu ya, biasanya jaringan komunikasi ini mudah kita identifikasi atau analisis gitu, sehingga ketika proses interaksi itu berjalan pada suatu kumpulan individu, maka harapannya adalah bisa mencapai tujuan bersama melalui pola arus komunikasi yang bisa kita identifikasi. Seperti itu. Ini menurut Rogers. Yang kedua, menurut Johnson and Johnson, mengidentifikasikan bahwa jaringan komunikasi ini adalah pola-pola yang nggak hanya mempengaruhi aliran informasi dalam kelompok, tapi juga siapa yang dianggap pemimpin, cara menyelesaikan tugas, kepuasan dan moral anggota kelompok, dan kemudahan penyelesaian tugas gitu. Jadi menurut Johnson and Johnson ini, jaringan itu bukan hanya sekedar pola-pola aja gitu ya, pola-pola garis antar titik gitu ya, antar titik yang yang membawa arus informasi gitu pada sebuah kelompok. Lebih dari itu, pola-pola ini juga nantinya bisa kita identifikasi untuk melihat gitu ya, siapa opinion leader atau pemimpin nih dalam suatu kelompok tersebut yang memiliki power ya, lebih vokal daripada anggota yang lain gitu. Kemudian dalam sebuah penyelesaian tugas, nah pola-pola ini juga nantinya bisa berguna gitu ya untuk kita merumuskan suatu masalah gitu, dinilai dari peran masing-masing aktor, keterlibatan partisipan komunikasinya gitu ya, aktornya dalam sebuah komunikasi. Dan yang jelas kita juga bisa menilai dari kepuasan dan moral masing-masing anggotanya, sehingga nantinya bisa lebih memudahkan untuk menyelesaikan tugas, mencapai tujuan komunikasi gitu ya. Misalkan dalam sebuah kelompok belajar pasti akan melibatkan banyak orang gitu, banyak karakter, banyak gaya komunikasi juga. Nah, dari mempelajari dari pola komunikasi ini kita bisa memetakan siapa sih yang pantas menjadi ketuanya gitu ya, dari proses komunikasi yang dilakukan, siapa yang misal lebih pendiam maka lebih cocok menjadi anggota dan lain sebagainya. Nah, melalui jaringan komunikasi ini nanti bisa lebih mudah untuk diidentifikasi dan juga lebih mengarahkan kita untuk fokus ke penyelesaian suatu tugas gitu. Ini menurut Johnson dan Johnson. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, kita lanjut ya. Kemudian untuk teman-teman lebih memahami jaringan komunikasi, nah ini teman-teman bisa lihat di layar, ada visualisasi jaringan komunikasi dalam kelompok kecil. Jadi kalau misalkan teman-teman menganalisis dari kelompok kecil, misal dari grup belajar atau kelompok pertemanan yang bisa dihitung gitu ya, 3, 4, 5 atau bahkan mungkin 10 itu masih bisa dilakukan secara manual untuk memetakan jaringan komunikasinya. Tapi kalau misalkan sudah melibatkan banyak orang seperti ya ratusan gitu ya, apalagi kalau kita menganalisis jaringan komunikasi di media sosial nih, nah pasti itu butuh bantuan tools atau alat gitu ya untuk menganalisis arus komunikasi. Nah, di sini ada 3 contoh visualisasi dalam kelompok kecil. Yang contohnya yang paling atas bentuknya segitiga ini. Jadi pada intinya adalah titik-titik ini menunjukkan orangnya ya, orang yang terlibat dalam suatu proses interaksinya. Sedangkan garis-garis ini adalah arus komunikasinya gitu. Jadi kepada siapa dan dari siapa suatu informasi itu diterima dan diberikan antar orang pada sebuah interaksi atau komunikasi yang sedang berlangsung gitu. Nah,
untuk tiap orang atau jumlah orang gitu ya dalam suatu jaringan komunikasi yang terpola itu pasti akan memiliki pola-pola yang berbeda. Kalau misalkan 3 orang, maka bisa bisa diidentifikasi arus komunikasinya ya seperti ini untuk arah-arahnya. Tapi kalau misalkan untuk melibatkan 4 orang, maka pola komunikasinya ini berbeda-beda gitu ya. Bisa seperti huruf Y, bisa seperti ini gelas gitu ya, gelas yang segitiga itu. Kemudian bisa segi 4 dan bisa seperti ini. Jadi begitu juga dengan jaringan komunikasi yang melibatkan 5 orang ya. Ini juga memiliki prediksi pola komunikasi yang berbeda-beda juga. Begitu juga dengan jaringan komunikasi pada banyak orang ya, melibatkan banyak orang, ratusan, 200-an, pasti memiliki pola komunikasi yang berbeda-beda gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian peranan jaringan komunikasi. Kenapa sih kita perlu untuk memahami jaringan komunikasi? Jadi selain dengan kita melihat pola komunikasi yang tadi teman-teman lihat gitu ya, di mana titik ini diibaratkan aktor yang dengan kita melihat arus komunikasinya ini, maka kita bisa menentukan siapa yang memiliki power atau vokal dalam kelompok tersebut gitu ya, yang cocok untuk dijadikan opinion leader atau pemimpin dalam kelompok tersebut, atau siapa yang lebih berperan pada anggota gitu ya untuk menyampaikan informasi atau mendapatkan informasi dari si opinion leader tadi gitu. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, kalau misalkan dalam kelompok kecil itu menjadi hal yang penting tentunya ya, dengan kita melihat jaringan komunikasi maka akan lebih cepat untuk menyelesaikan tugas-tugas gitu. Misal tugas kelompok dalam grup belajar akan menjadi lebih tepat gitu ya, karena kita tahu posisi dari masing-masing aktor yang terlibat sebagai anggota dalam grup belajar tersebut. Selain itu, jaringan komunikasi ini juga menciptakan sociometric differentiation. Maksudnya adalah dalam setiap kelompok pasti memiliki jaringan komunikasi yang berbeda gitu ya. Misalkan antar kelompok belajar dan juga kelompok pertemanan, geng kalian nih ya, ketika di kampus pasti memiliki sebuah pola komunikasi yang berbeda. Ketika pada kelompok yang lebih formal, misal dalam kelompok belajar gitu ya, maka biasanya komunikasi itu akan lebih terpusat, karena dalam kelompok belajar ini pasti ada salah satu opinion leader yang vokal atau yang mendominasi interaksi. Tapi kalau misalkan dalam lingkungan pertemanan biasanya lebih bebas ya, interaksi bisa terjadi dari berbagai arah, dari berbagai aktor. Berbeda itu namanya diferensiasi sosiometrik, di mana diferensiasi sosiometrik ini merupakan perkembangan ikatan interpersonal yang lebih kuat dan lebih positif antar beberapa anggota kelompok. Selain itu, diferensiasi sosiometrik ini juga bisa untuk melihat ikatan interpersonal yang lebih lemah gitu ya antar beberapa anggota kelompok gitu. Kan bisa lihat di layar, ini adalah jenis jaringan komunikasi. Jadi kalau misalkan dilihat dari polanya sangat berbeda ya antar dua jenis jaringan komunikasi ini, antar yang formal dan juga informal, official dan unofficial. Untuk yang formal atau official ini ya biasanya terjadi pada lingkungan organisasi ya. Dalam organisasi, teman kemarin tuh sempat ada yang nanya ya mungkin di kelas ini atau di kelas yang lain, bagaimana kalau misalkan kita ingin menyampaikan informasi pada orang yang memiliki suatu jabatan tertentu lebih di atas kita gitu. Misal kemarin itu ditanyakan tentang kiai gitu ya, etika kita menghubungi kiai atau profesor, guru besar, dosen ya. Nah, biasanya
bentuk seperti itu ya, pada fenomena seperti itu adalah jenis komunikasi yang formal, di mana memang kita tidak bisa secara langsung menghubungi orang yang memiliki strata atau jabatan di atas, jauh di atas kita, yang dimana pada lingkungan formal seperti di organisasi itu ada struktur-struktur yang harus kita lewati gitu ya, ada anggota-anggota yang harus kita lewati, ibaratnya ada standar operasionalisasi kita menghubungi suatu individu gitu, suatu orang yang memiliki jabatan tertentu. Misal dalam lingkungan kelas kita aja gitu ya, mungkin ada beberapa dosen yang kalau misalkan ingin menghubungi dia terkait dengan hal-hal yang teknis ya bisa melalui ketua kelasnya dulu ya, ketua kelasnya dulu baru sampai kepada dosennya. Atau misalkan pada lingkungan organisasi gitu ya, ada ketua, sekretaris, bendahara, anggota gitu. Nah, operasionalisasi komunikasi yang terjadi di antara mereka ya, anggota ini harus melewati 2 step gitu ya di atas dia, untuk kemudian informasi tersebut bisa sampai ke si ketua dalam organisasi tersebut. Nah, ini contohnya bisa dilihat dari bentuk jaringannya ini lebih terpola dengan rapi ya, dimana Tyler ini ketika dia ingin menghubungi Michael, maka ya dia at least harus melewati beberapa aktor atau bisa langsung ke Ryan ya, karena Ryan ini sebagai opinion leader ya dari 3 aktor ini, David, Lauren, dan Tyler. Jadi secara langsung Tyler nih bisa langsung ke Ryan dan baru setelah itu ke Michael. Begitu juga dengan Lauren dan David. Nah, ini untuk formal structure ya, atau official. Nah, selanjutnya unofficial atau informal, ini lebih ya non formal ya, di luar dari lingkungan organisasi yang terlihat kaku. Kalau misalkan unofficial ini, setiap anggota ini dapat memiliki kebebasan untuk saling bertukar informasi dari dan ke siapa informasi itu dipertukarkan gitu. Jadi kalau misalkan dengan jenis komunikasi ini biasanya terjadi di lingkungan pertemanan ya, di lingkungan pertemanan yang memiliki derajat background yang sama, latar belakang yang sama gitu ya, seperti sama-sama mahasiswa ya, sama-sama memiliki pendidikan yang sama, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita sudah memahami tentang jenis komunikasi yang dimana ada perbedaan jenis ya, yang kemudian kita pahami melalui strukturnya, struktur antar partisipan atau aktor pada suatu kelompok tertentu yang terlibat. Nah, sekarang kita akan lebih memahami terkait dengan bentuk struktur jaringan komunikasi yang tidak hanya seperti yang tadi kita bahas gitu ya. Tadi kan ada official, unofficial. Nah, ini akan lebih kepada bentuk-bentuk struktur jaringan komunikasi dengan melibatkan beberapa aktor gitu. Nah, nanti kita juga akan bahas kelebihan dan kelemahan dari masing-masing struktur jaringan komunikasi. Oke, kita lanjut. Ada 2 struktur jaringan komunikasi menurut Roger dan Kincaid. Pertama, jaringan personal jari-jari atau disebut juga radial personal network. Jaringan personal jari-jari ini diidentifikasikan dengan pertama kepadatan yang sedikit, dan dengan kepadatan yang sedikit ini maka jaringan personal itu lebih mudah untuk menyebar gitu ya. Dengan jaringan personal yang menyebar inilah akan memiliki derajat integrasi yang rendah gitu. Nah, tapi keuntungannya untuk jaringan personal jari-jari ini adalah lebih terbuka terhadap pertukaran informasi pada lingkungan gitu. Jadi setiap individu yang terlibat pada sebuah struktur jaringan komunikasi yang terpola gitu ya, dia memiliki vokal gitu, memiliki vokal yang sama, dan memungkinkan karena lebih terbuka untuk bertukar informasi inilah, maka informasi ini bisa menyebar lebih
luas gitu dari individu ke individu yang lainnya. Karena apa? Karena individu yang terlibat dalam struktur jaringan komunikasi ini dia heterofili. Heterofili itu memiliki latar belakang yang berbeda, yang berbeda-beda gitu ya, dari segi umur, pendidikan, atau mungkin dari segi strata jabatan dan lain sebagainya. Nah, jaringan personal radial ini juga penting gitu ya ketika kita ingin mendifusikan suatu inovasi. Karena apa? Karena link atau garis-garis yang ada gitu ya, itu akan mencapai seluruh sistem. Jadi tadi kan digambarkan bahwa memang dari satu titik ke titik lain ini dihubungkan oleh garis-garis gitu ya sebagai arus komunikasi. Nah, garis-garis ini mencapai seluruh sistem, artinya mencapai seluruh individu yang terlibat, bahkan lebih luas karena terbuka tadi gitu ya, dan sifatnya menyebar. Jadi ini akan menjadi lebih mudah untuk kita menyebarkan suatu informasi atau bahkan mendifusikan suatu inovasi. Biasanya jaringan personal jari-jari ini cocok untuk kita yang ingin mengimplementasikan komunikasi pembangunan gitu ya. Kita memiliki inovasi dan bagaimana caranya agar inovasi tersebut dapat disebarluaskan di dalam suatu masyarakat. Nah, bisa diidentifikasi dengan melihat struktur jaringan komunikasi berupa jaringan personal jari-jari ini gitu. Oke. Nanti akan lebih dijelaskan lagi dengan gambar gitu ya, seperti apa sih struktur jaringan personal jari-jari ini. Tapi saya akan menjelaskan struktur jaringan komunikasi yang kedua. Struktur jaringan komunikasi yang kedua adalah jaringan personal saling mengunci atau interlocking personal network. Kebalikan dari jaringan komunikasi jari-jari yang tadi ya, jaringan personal saling mengunci ini atau interlocking personal network ini dia memusat atau mempunyai integrasi derajat yang lebih tinggi gitu, dimana individu yang terlibat dalam jaringan komunikasi interlocking ini adalah individu yang homopoli ya. Homopoli kebalikannya heteropoli, dia memiliki kecenderungan kesamaan latar belakang gitu ya, namun kurang terbuka gitu, pastinya kurang terbuka dengan lingkungannya gitu ya. Jadi informasi yang dipertukarkan ini akan tumbuh ke arah gitu ya, ke arah luar atau ke arah dalam, artinya adalah ke siapa dan dari siapa individu itu menerima informasi atau memberikan informasi itu akan terjadi secara alamiah gitu ya, yang tentu ini memiliki kekurangan daripada jaringan personal jari-jari yang sebelumnya. Karena dengan sifat individu yang homopoli ini gitu ya, maka informasi ini tidak mudah menyebar dari satu individu ke individu lain dan pasti akan membutuhkan waktu yang lama gitu ya ketika kita akan mendifusikan suatu inovasi tertentu pada suatu masyarakat yang memiliki jaringan personal saling mengunci ini. Nah, sistem yang tumbuh ke arah dalam ini merupakan jaringan yang sangat miskin untuk menangkap informasi baru dari suatu lingkungan tertentu ya, karena memang tidak terbuka atau interlocking, maka jaringan komunikasi ini dianggap jaringan yang miskin gitu ya. Karena tentu dengan kita menutup diri, maka informasi yang baru itu akan sulit untuk kita terima gitu ya, akan sulit untuk menerima informasi yang baru, terutama pada suatu lingkungan tertentu. Oke, kita lanjut biar lebih jelas ya. Pada sebuah analisis hasil penelitian yang dilakukan pada pada peneliti, khususnya pada komunikasi pembangunan, peneliti ini dia coba menganalisis jaringan komunikasi pada kelompok tani ya, kelompok wanita tani pada Gaboktan. Biasanya Gaboktan itu gabungan kelompok tani di suatu daerah tertentu. Di tempat kalian pasti ada juga gitu ya, kelompok wanita tani dan kelompok tani. Nah, pada jaringan komunikasi ini dia melibatkan beberapa objek ya penelitiannya, yaitu yang merah adalah kelompok tani mandiri 1, biru kelompok tani mandiri 2, yang hijau kelompok tani maju bersama, dan yang kuning adalah kelompok wanita tani sejahtera. Nah, teman-teman bisa melihat
melihat perbedaannya ya, ketika di kelompok wanita tani sejahtera yang kuning-kuning ini termasuk pada jenis jaringan komunikasi yang interlocking ya. Interlocking, salah satu indikatornya adalah di mana terpusat pada aktor atau individu di nomor 52 ini. Jadi segala bentuk informasi itu akan masuk, yang pasti terpusat gitu ya, akan masuk ke individu ini gitu. Jadi ini adalah termasuk jenis komunikasi yang interlocking atau terkunci gitu ya, karena memiliki star atau opinion leader lah ibaratnya ya, yang menjadi pusat informasi atau pesan pada kelompok wanita tani sejahtera ini. Kemudian yang di lingkar merah ini adalah termasuk jenis jaringan komunikasi jari-jari gitu ya, karena memiliki kepadatan yang rendah. Artinya apa? Artinya tidak terpusat ya. Setiap individu ini berhak untuk saling bertukar informasi antar individu yang lainnya gitu. Jadi informasi ini bisa cepat menyebar ya, cepat menyebar dari satu orang ke orang yang lain gitu, karena memiliki memiliki kebebasan dalam mempertukarkan informasi, tidak terpusat seperti yang ada pada kelompok wanita tani sejahtera ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang tadi sudah saya sampaikan, salah satu peranan dalam jaringan komunikasi atau pentingnya kita belajar jaringan komunikasi adalah untuk melihat peranan individu dalam jaringan komunikasi tersebut gitu ya, karena pola-pola yang tadi kita amati itu pasti melibatkan orang ya, melibatkan individu di dalamnya. Nah, untuk peranannya apa aja? Nah, ini menurut Wallstorm ada 4 peranan individu dalam jaringan komunikasi. Yang pertama adalah bridge. Bridge adalah anggota kelompok atau klik dalam satu organisasi yang menghubungkan kelompok dengan anggota dari kelompok lain sehingga menjembatani 2 atau lebih kelompok bersama-sama. Bridge ya, artinya menjembatani, jembatan gitu. Ini contohnya ya, B menjembatani kelompok I dan juga L. Maksudnya apa? Misalkan teman-teman ya, itu kan pasti ada kelompok belajar dan kelompok main gitu ya. Kelompok belajar nih ABC, kelompok main nih DEF gitu. Nah, kalau si B ini dia memiliki hubungan interaksi dengan si E gitu ya. Si perwakilan dari salah satu anggota dari kelompok belajar ini memiliki interaksi dengan salah satu anggota dari kelompok bermain. Nah, 2 orang ini, si B dan E ini ya, dia adalah bridge gitu ya, jembatan gitu antar kelompok. Kemudian yang kedua adalah license. License ini sama seperti bridge ya, dia memiliki peranan yang sama seperti bridge ya tadi, tapi yang membedakan adalah si license ini dia nggak ada hubungannya sama sekali sama 2 kelompok yang berbeda gitu. Jadi license ini adalah orang yang menghubungkan satu kelompok dengan kelompok lain, tapi tidak memiliki ikatan dari 2 kelompok tersebut. Nah, contohnya seperti ini ya. L ini adalah license yang dia mencoba untuk menghubungkan kelompok kecil yang segitiga ini dengan kelompok kecil yang lain gitu, yang B, I, dan S. Nah, contoh di lapangannya ya, kayak misalkan antara ketika saya seorang peneliti ingin mencoba untuk mengkolaborasikan 2 objek penelitian antara organisasi A dengan organisasi yang B gitu. Organisasi A dan organisasi B ini tidak saling terikat satu sama lain gitu ya, tidak pernah melakukan interaksi antar kelompok satu sama lain gitu. Tapi saya sebagai peneliti maka mencoba untuk menjadi
penengah gitu ya, menjadi penghubung gitu antar dua organisasi ini untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga saya memiliki peran gitu ya untuk mengkolaborasikan dua kelompok dari organisasi A dan organisasi B gitu ya, yang kemudian keduanya ini bisa bisa berinteraksi melalui saya sebagai liaison, contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah isolate ya, isolate atau isolasi lah ya. Ini adalah anggota organisasi yang memiliki kontak dengan yang lain yang minimal gitu. Jadi memiliki kontak yang sangat minimal gitu dibandingkan dengan anggota kelompok yang lain. Nah, orang-orang ini cenderung menyendiri dalam organisasi ya. Ini ya, I adalah isolate. Nah, ini dia cenderung mengisolasi diri ya, karena mungkin dari sisi gaya komunikasinya dia yang pendiam, yang introvert, suka mengurung diri, tidak aktif gitu ya. Jadi dalam suatu jaringan komunikasi ini dia memiliki peran gitu ya sebagai isolate atau anggota organisasi yang kontak dengan yang lain ini lebih minimal dibandingkan dengan anggota kelompok yang lain gitu. Kemudian kebalikannya dengan isolate ya, itu adalah star. Merupakan individu yang memiliki intensitas komunikasi yang paling sering. Biasanya star ini cocok ya untuk seperti pemimpin ya atau leader gitu dalam suatu kelompok kecil, yang tentu dia dipilih sebagai opinion leadernya ya. Individu yang punya intensitas komunikasi yang sehingga dengan adanya star ini interaksi itu bisa lebih hidup gitu ya, karena ada satu orang yang vokal untuk mencoba membangun suatu suasana komunikasi yang baik gitu ya antar anggota kelompok. Jika tadi menurut Roger itu dia mengidentifikasi dua bentuk jaringan komunikasi berupa jaringan komunikasi jari-jari dan interlocking communication network. Nah, ini ada asumsi dari De Vito, dia membagi bentuk jaringan komunikasi yang sederhana dengan 5 bentuk ya. Ada lingkaran, roda, Y, rantai, semua saluran. Nah, seperti apa penjelasannya? Saya next. Pertama, jaringan komunikasi roda, seperti yang teman-teman lihat di layar ya, bentuknya ini lingkaran ya, seperti roda gitu. Jadi ya, titik yang merah ini dia adalah individu-individu tentunya yang terlibat dalam suatu interaksi gitu ya, misalkan dalam suatu kelompok. Dan yang tengah ini dia adalah pusat perhatian, atau biasanya ini pemimpin, seorang pemimpin dalam suatu kelompok, misalnya kelompok belajar ya, kalian pasti ada pemimpin yang kalian akan terpusat segala bentuk informasi pasti dari dia gitu. Dan arah panah ini ya, ini adalah menunjukkan dua arah ya. Jadi komunikasi ini berlangsung secara dua arah antara anggota dan juga pemimpinnya. Tapi dari anggota satu dengan anggota yang lain ini tidak terhubung gitu ya, tidak terhubung sehingga tidak terjadi interaksi atau komunikasi. Jadi misalkan yang saya tunjuk ini dia melakukan pertukaran informasi dengan pemimpin, maka pemimpin ini yang kemudian akan menyampaikan informasi yang tadi sudah dipertukarkan dengan dia ke anggota yang lain gitu ya. Itu adalah jaringan komunikasi roda, polanya seperti itu. Nah, pemimpin dapat berhubungan dengan seluruh anggota kelompok, tetapi setiap anggota kelompok hanya dapat berhubungan dengan pemimpin gitu. Nah, tidak ada interaksi antar anggota gitu ya. Jadi kalau misalkan pemimpinnya bagus gitu ya, maksudnya cepat tanggap ketika dia mendapatkan informasi dari salah satu anggota, dia bisa langsung bertukarkan pada anggota yang lain yang memang memiliki kredibilitas sesuai dengan informasi yang sebelumnya dia dapat dari anggota sebelumnya. Itu jaringan komunikasi ini bisa berjalan efektif gitu ya, dan bisa baik. Jadi semuanya tergantung dari pusat informasi atau pemimpinnya. Ini untuk jaringan komunikasi roda. Yang kedua adalah jaringan komunikasi rantai, atau kalau misal teman-teman lihat di layar ini kayak estafet ya. Jadi ibaratkan bahwa anggota ini memiliki kesetaraan gitu ya, dalam satu line yang dia terhubung antar anggota
dan anggota yang lain gitu. Tapi dari yang ujung ini nggak bisa langsung ke sini gitu ya, jadi harus urutan, misalkan dari A, B, B ke C, C ke D gitu, nggak bisa langsung. Nah, komunikasi ini berjenjang dan sifatnya ini komando ya. Jadi seperti teman-teman kalau misalkan mengikuti ice breaking gitu ya, pasti nggak bisa yang langsung selesai gitu ya. Pasti proses komunikasi harus berjalan sesuai dengan urutan di mana kalian berposisi gitu ya dalam permainan tersebut gitu. Jadi berurutan, berjenjang. Nah, ini biasanya ya tadi ya seperti pada struktur yang formal ya, pada organisasi gitu. Ketika kita ingin mencoba terhubung dengan suatu suatu orang dengan jabatan yang lebih tinggi dari kita, tentu kita nggak bisa langsung ya ke pemimpin. Pasti kita estafet dulu nih dari bawah-bawahannya. Nah, baru informasi kita ini bisa sampai ke yang paling atas, ke bos atau pemimpin atau leadernya gitu. Oke, kita lanjut. Oke, jadi pada salah satu arus komunikasinya ini sama ya seperti jaringan komunikasi rantai gitu. Tapi di sisi lain pada arus komunikasi yang lain ini seperti jaringan komunikasi roda. Ya, jaringan komunikasi roda yang dimana terpusat pada satu star opinion leader atau satu individu yang dimana arus komunikasi ini tentu dalam suatu organisasi tergantung dari tupoksi pekerjaan ya. Misalkan yang seperti jaringan komunikasi roda ini yang terpusat pada satu individu ini mungkin memiliki tupoksi pekerjaan yang memang dia tidak memiliki wewenang gitu ya untuk bisa meneruskan atau saling mempertukarkan informasi dari leadernya ini ke anggota yang lain. Tapi berbeda pada salah satu arus yang seperti rantai ini, dia memiliki wewenang gitu ya dalam tupoksi pekerjaannya untuk bisa meneruskan atau saling mempertukarkan informasi ke anggota yang lain gitu. Jadi jaringan komunikasi Y ini adalah 3 anggota dapat berhubungan dengan orang-orang di sampingnya seperti pada pola rantai, tapi ada 2 orang yang hanya dapat berkomunikasi dengan seseorang di sampingnya. Seperti itu. Kita lanjut. Komunikasi yang terakhir adalah jaringan komunikasi roda, tapi dia semua saluran ya, jadi bisa dari berbagai arah dan semua anggota ini aktif gitu ya, saling mempertukarkan informasi sehingga membentuk suatu pola komunikasi yang kompleks dibandingkan dengan jaringan komunikasi roda di awal gitu. Jadi kalau jaringan komunikasi roda di awal kan masing-masing anggota nih nggak bisa saling mempertukarkan ya gitu, dimana di roda jaringan komunikasi roda yang di awal itu ada opinion leader yang di tengah gitu, sedangkan yang semua saluran ini all channel dia tidak memiliki star gitu ya di tengah-tengahnya gitu. Jadi pola komunikasi yang terjadi itu adalah antar anggota yang bisa terjadi dari berbagai arah gitu. Jadi pertama, setiap anggota dapat berkomunikasi satu sama lain, all channel ya, setiap anggota memiliki kekuatan yang sama untuk saling mempengaruhi gitu. Jadi semuanya vokal dan nggak ada pemimpin, jadi tidak tersentralisasi dan homopilinya itu sangat tinggi ya, dan partisipasinya tentu sangat maksimum dengan keterlibatan semua anggota yang bisa saling mempertukarkan informasi dari berbagai arah gitu. Oke, kita lanjut. Jaringan komunikasi ini juga bisa dipahami untuk mengidentifikasi beberapa hal. Pertama adalah densitas. Densitas ini adalah frekuensi kepadatan ya hubungan antar anggota. Jadi densitas ini ditentukan oleh berapa banyak orang yang terhubung satu sama lain dari total jumlah tautan yang mungkin. Nah, maksudnya adalah ketika kita melihat suatu pola komunikasi gitu ya, itu kan ada garis-garis yang saling menghubungkan gitu. Tadi kita juga sudah mengamati masing-masing peran dari anggota terlibat dalam suatu pola komunikasi yang terjadi gitu ya. Nah, garis-garis inilah ya yang kemudian disebut sebagai tautan yang saling menautkan satu individu dengan individu yang lain. Nah, bebas saja frekuensinya ya, ini dilihat dari indikator jumlah tautannya. Nah,
untuk satuannya, kalau misalkan teman-teman meneliti densitasnya ini ya diusahakan satuannya itu sama gitu ya. Kalau misalkan berbicara soal total jumlah tautan ya teman-teman tinggal hitung aja garis-garisnya ya yang saling menghubungkan satu individu dengan individu lain, atau mungkin bisa dipisahkan berdasarkan garis-garis yang saling berinteraksi satu sama lain gitu ya, bersifat dua arah ataupun garis-garis yang satu arah seperti itu. Jadi bisa kita identifikasi gitu ya, kira-kira berapa sih banyak anggota yang dia ini memiliki interaksi yang dua arah gitu ya, dari dan ke mana gitu ya, komunikasi itu saling menghubungkan, atau bisa dihitung juga dari frekuensi seberapa banyak anggota sih yang dia memiliki arus komunikasinya yaitu yang satu arah gitu ya, yang hanya memberikan informasi atau menghubungkan informasi ke satu arah ke satu anggota. Seperti itu untuk densitas. Nah, kemudian yang kedua adalah kita juga bisa mengidentifikasi jumlah tautan yang diarahkan keluar ya, dan juga ke arah dalam atau ke masuk. Out degree ini adalah jumlah tautan yang diarahkan keluar dari simpul gitu. Jadi keluar gitu ya. Jadi ke siapa kita memberikan informasi gitu ya ke individu yang lain. Sedangkan kalau in degree ini adalah dari siapa kita menerima informasi dari orang lain gitu. Jadi out degree itu adalah kita memberikan informasi gitu ya, orang lain menerima informasi kita. Tapi kalau misalkan in degree kita yang menerima informasi dari orang lain kayak gitu. Nah, kemudian klik ya. Klik ini adalah kelompok-kelompok kecil yang terbentuk dari jaringan komunikasi yang dilihat dari pola-polanya. Contohnya kayak yang di lingkaran titik-titik ini adalah kelompok kecil yang dia membentuk suatu pola komunikasi yang tadi sudah sudah disebutkan ya. Ada jaringan komunikasi roda, jaringan komunikasi rantai, Y gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa identifikasi dari jenis jaringan komunikasi yang menurut De Vito tadi. Nah, itu adalah klik, kelompok-kelompok kecil yang terbentuk dalam jaringan komunikasi. Nah, dari sini nih teman-teman juga bisa melihat peranan aktornya gitu ya. Kayak misalkan si Turcaiti ya, ini termasuk peran komunikasi yang mana nih gitu ya. Nah, ini bisa termasuk dalam peran komunikasi license gitu. Jadi dia ini tidak terhubung ya dari anggota kelompok kecil yang ini, dan tidak terhubung juga dengan kelompok yang ini gitu. Jadi dia adalah license yang mencoba untuk menghubungkan dua kelompok kecil yang tidak saling berinteraksi satu sama lain gitu ya. Turcaiti ini memiliki peran aktor sebagai license. Nah, itu teman-teman juga bisa identifikasi dari densitasnya atau dari peranan aktor-aktornya. Nah, itulah ya yang penting yang bisa kita identifikasi dari jaringan komunikasi yang terbentuk dari pola-pola komunikasi yang terjadi antar anggota suatu kelompok tertentu seperti itu. Oke, berakhir sudah perkuliahan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video belajarnya sampai akhir. Teman-teman bisa menggunakan sisa waktu yang tersisa ya untuk bertanya di kolom komentar di Google Classroom jika ada yang belum dipahami, dan teman-teman juga bisa belajar lebih lanjut dari sumber belajar yang sudah saya sertakan tadi di awal, dan kalian bisa menilik jurnalnya ya, karena dengan kalian melihat jurnal kalian bisa sambil latihan mereview ya isi hasil penelitian terkait dengan materi yang saya sampaikan hari ini terkait dengan jaringan komunikasi yang pada jurnal tersebut, bagaimana sih implementasi jaringan komunikasi pada suatu kelompok gitu. Oke, selanjutnya silahkan teman-teman mahasiswa mengerjakan tugas resume harian ya, walaupun tidak deadline-nya tidak dalam waktu dekat, tapi bisa sambil dicicil ya agar teman-teman juga bisa lebih baik dalam mengorganisir tugas-tugas yang lain gitu. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, berakhir sudah perkuliahan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video belajarnya sampai akhir. Teman-teman bisa menggunakan sisa waktu yang tersisa ya untuk bertanya di kolom komentar di Google Classroom jika ada yang belum dipahami. Dan teman-teman juga bisa belajar lebih lanjut dari sumber belajar yang sudah saya sertakan tadi di awal. Dan kalian bisa menilik jurnalnya ya, karena dengan kalian melihat jurnal, kalian bisa sambil latihan mereview ya isi hasil penelitian terkait dengan materi yang saya sampaikan hari ini terkait dengan jaringan komunikasi yang pada jurnal tersebut, bagaimana sih implementasi jaringan komunikasi pada suatu kelompok gitu. Oke, selanjutnya silahkan teman-teman mahasiswa mengerjakan tugas resume harian ya, walaupun tidak deadline-nya tidak dalam waktu dekat, tapi bisa sambil dicicil ya agar teman-teman juga bisa lebih baik dalam mengorganisir tugas-tugas yang lain gitu. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.